Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, apa kabar? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah dan melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, sharing lagi kegiatan saya hari ini sebagai seorang ibu rumah tangga itu dimulai dengan belanja kebutuhan rumah tangga yang sudah mulai habis gitu kan. Jadi ini bukan belanja mingguan tapi belanja kebutuhan yang sudah habis aja. Dan itu dimulai dengan saya beli pembalut. Ini salah satu swalayan yang berlogo merah ya. Jadi saya mau cari yang warna biru dongker, ternyata merek Cam yang biru dongker itu stoknya habis kata SPG-nya. Jadi saya beli yang warna orange saja. Terus selanjutnya saya pindah ke lorong sebelahnya, itu saya mau beli sabun mandi ya Bunda gitu. Jadi seperti biasa sabun mandi karena pakai sabun mandi cair itu yang brand Nuvo. Dan ternyata untuk brand Nuvo yang warna hijau yang biasa saya beli itu yang ke warna hijau daun itu stoknya habis gitu. Jadi ya udah saya beli warna hijau yang baru deh kayaknya warna hijau Tosca gitu ya. Jadi ya udah saya beli itu dan terus saya beli juga yang Nuvo warna pink. Pengen coba juga ini aromanya kayak mana. Mudah-mudahan dua buah yang saya beli ini aromanya wangi dan tidak mengecewakan. Terus di rak selanjutnya saya beli ini pewangi pakaian gitu ya. Ini banyak ternyata stoknya ya. Jadi saya beli pewangi pakaian itu mereknya Raisa. Itu ya saya belinya yang mawar hitam ya Bunda karena itu wanginya wangi banget gitu. Jadi pilihannya cuman ke situ aja. Saya pernah coba ganti ke warna merah sama ungu ya kalau nggak salah tuh dan ternyata suami sama anak-anak kurang suka aromanya gitu. Ya udah akhirnya saya kembali lagi ke aroma biasa yaitu yang warna merah. Terus di rak bawah, di lantai bawah itu saya beli um, merek Kenzler ya, sosis dengan bakso Kenzler karena ini sudah masih di awal bulan. Jadi biasanya tuh kalau di awal bulan atau di awal-awal bulan lah gitu, saya beliin anak-anak itu mengizinkan anak-anak makan mie instan dan juga makan bakso Kenzler dan juga sosis Kenzler gitu. Jadi karena minggu lalu itu yang Kenzler ini saya ganti dengan nugget ya Bunda. Jadi Kenzlernya batal, saya ganti dengan nugget. Nah kalau untuk bulan ini saya belikan aja Genslernya. Jadi anak saya ada 3 orang, masing-masing itu dapat 2. Jadi beli 6, terus juga emaknya juga nggak mau ketinggalan. Akhirnya emaknya juga saya belikan. Emaknya saya belikan, emaknya sih juga belikan, saya beli gitu ya. Jadi ada sekitar 8 buah yang saya beli. Jadi itu ada bakso ori, sosis ori, dan juga yang gochujangnya. Nah, ini saya udah nyampe di rumah ya Bunda. Jadi kita unboxing dulu barang belanjaan kita tadi. Ini Raisa, ini harganya 25.300. Terus pembalut Charm itu saya beli harganya itu 25.200. Terus untuk Nuvo saya beli 2. Masing-masing itu harganya sama yaitu 19.200. Saya beli 2. Mudah-mudahan cukup untuk 2 minggu ya gitu. Terus saya beli produk-produk Kenzler yang tadi itu ada sosis ori, terus ada bakso ori, terus juga ada bakso hot, ada sosis hot dan juga ada sosis gochujang. Kalau untuk sosis gochujang itu harganya 8.500 dan untuk yang lain-lainnya itu harganya 7.500. Nah, ini adalah produk-produk yang saya beli ya Bunda. Jadi nggak banyak karena memang yang saya beli itu bukan kebutuhan mingguan tapi adalah produk-produk yang memang stoknya sudah habis. Selanjutnya itu adalah karena anak-anak melihat saya sudah beli bakso Kenzler dan juga sosisnya, mereka minta saya untuk bikin mie ya Bunda karena memang mie yang saya beli yang kemarin itu belum saya proses, belum saya masak untuk mereka karena mereka menunggu bakso katanya. Ya udahlah, sekarang kebetulan anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 itu ada di rumah dan anak sulung masih sekolah gitu ya. Jadi saya bikinkanlah mie goreng untuk anak-anak adik saya gitu. Dan untuk mie goreng itu anak saya yang nomor 2 itu maunya mie goreng rendang. Terus anak saya yang nomor bungsu yang nomor 3 itu maunya mie goreng jumbo yang biasa. Dan kalau saya pribadi juga saya sukanya mie goreng rendang. Dan kalau boleh dibilang itu tim kami di rumah itu tim yang lebih banyak suka mie goreng ya Bunda gitu karena memang rasanya enak gitu.
Terus kalau kecuali suami ya, beliau lebih suka itu mie-nya itu mie Indomie gitu, bukan mie goreng. Nah, itu sembari menunggu mie goreng untuk anak-anak saya matang, saya mau nanya nih gitu, bunda-bunda sendiri yang lagi nonton video saya kira-kira lagi apa? Dan biasanya bunda bikin mie goreng untuk anak-anak atau untuk keluarga itu biasanya apakah sekali sebulan, 2 kali sebulan, atau tiap minggu gitu? Dan biasanya mie-nya bagaimana? Apakah beragam atau apa sama gitu seleranya, apakah sama-sama mie Indomie, apakah sama-sama mie goreng atau bagaimana gitu. Boleh ya ditulis di kolom komentar jawabannya Bunda. Kalau anak-anak saya itu kalau makan mie itu mereka tim yang lebih suka mie goreng Bunda gitu karena memang rasanya lebih lebih enak aja gitu. Nah, kalau suami itu beliau sukanya mie rebus gitu karena lebih suka ada kuah-kuahnya itu lebih seru. Dan kalau anak-anak kalau makan mie itu maunya mie-nya polos saja gitu. Gak mau ditambah telur, gak mau ditambah sayur, gak mau ditambah ayam, daging, segala macamnya gitu. Jadi ya kalaupun saya kasih juga buatan mie untuk anak-anak ke ibu saya, beliau nggak suka gitu karena beliau sukanya yang ada sayurnya. Jadi ya gitu deh, seperti itulah variasi yang ada di rumah kami gitu ya. Dan kalau misalnya menjelang tanggal 1 gitu, anak saya yang bungsu itu selalu ini Bunda, selalu nyiapin kertas, terus dalam kertas itu ditulis angka tanggal berapa sekarang, tanggal 27, besok tanggal 28, besok tanggal 29, nah seperti itu. Jadi seperti itulah antusias mereka untuk makan mie sekali sebulan ini gitu. Dan memang iya seperti itu, sebenarnya mereka paham kenapa mereka itu hanya boleh diizinkan makan mie 1 bulan sekali. Cuman ya gitu, butuh beberapa kali untuk meyakinkan mereka bahwa apa pentingnya kesehatan, kenapa dilarang cuman sekali sebulan aja, dan itu butuh waktu supaya bisa mereka paham gitu ya. Jadi ya seperti itulah terjadinya kalau di rumah kami. Nah, sini sekarang sudah selesai. Sepertinya saya masuk kepada tahap pembuatan mie yang kedua, yaitu mie untuk anak saya yang kedua, yaitu mie goreng rendang. Nah, ini adalah tampilan kedua mie yang sudah saya masak ya Bunda. Jadi sebelah kiri itu adalah mie goreng jumbo dan sebelah kanan itu adalah mie goreng rendang kesukaan anak saya nomor 2. Yang nomor kiri itu adalah anak yang bungsu. Dan untuk sosisnya itu yang sebelah kanan itu adalah sosis cancer gochujang, yang sebelah kiri itu adalah sosis original. Selanjutnya setelah membuat mie kesukaan anak-anak, saya lanjut ke menggosok baju ya Bunda, karena sekarang sudah ada beberapa pakaian seragam anak-anak yang perlu saya gosok sebelum mereka lanjut pergi sekolah keesokan harinya. Dan berhubung karena stok pewangi pakaian saya kemarin sudah habis, akhirnya yaudah saya refill dulu ke tempat penyemprotnya gitu. Dan memang ya kemarin saya beli juga gitu ya, yang kemarin saya beli di video kemarin itu saya refill pewangi pakaian Raisa itu yang warna mawar hitam. Nah, ini saya lagi menyemprot-nyemprot baju anak-anak saya ya Bunda gitu. Jadi karena kalau biasanya kalau untuk baju harian itu tidak saya gosok ya, saya cukup kasih semprot-semprot aja, semprot pewangi, terus saya pisahkan menjadi 3 bagian, kelompok baju anak 1, anak 2, dan anak 3 gitu. Setelah itu saya minta mereka untuk melipat bajunya sendiri gitu. Kenapa akhirnya saya minta mereka melipat baju sendiri? Karena itu untuk melatih kemandirian mereka juga gitu, dan juga supaya mereka tahu bahwa melipat pakaian itu bukan pekerjaan yang sebentar gitu, butuh waktu lama gitu. Dan jika pakaiannya sudah dilipat, mereka harus menghargai lipatan yang sudah mereka kerjakan. Jadi ketika ngambil baju, mereka harus melatih diri untuk tidak mengambil baju sembarangan sehingga baju yang dilipat itu berantakan gitu. Karena saya pernah pengalaman seperti itu gitu kan, baju udah rapi-rapi dilipat, udah rapi-rapi dimasukin ke lemari. Jadi ketika mereka mau ngambil baju untuk mandi sore, mereka seenaknya aja gitu, ambil cepet aja, akhirnya berantakan gitu. Dan akhirnya setelah kejadian itu ya udah saya minta mereka melipat sendiri pakaiannya, merapikan sendiri, dan itu sekali seminggu saya adakan inspeksi mendadak ke lemari-lemari mereka gitu, supaya mereka tahu bahwa mereka harus belajar mandiri dan rapi sejak dini. Baik Bunda, sekian dulu ya video saya kali ini, dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jika ada kritik, saran, dan masukan bisa tolong atau bisa silahkan tulis di kolom komentar ya Bunda.
Bunda dan terima kasih atas supportnya selama ini. Baik Bunda, saya tutup dulu ya video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.